91.3 El Shaddai FM Praise and Worship Music Station. El Shaddai FM meraih kejayaan berlipat ganda. Halo, shalom keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada. Selamat malam. Apa kabar Anda? Malam hari ini pasti tentunya luar biasa ya, karena pada kesempatan kali ini ada satu program acara yang luar biasa juga hadir untuk Anda. Ini adalah acara perdana. Halo, shalom KKS dan anggota kelompok sel dimanapun setiap Anda berada, tentunya senantiasa ada dalam berkat Tuhan yang melimpah. Ada saya Yohana Win, dan juga nanti sepanjang acara ini 60 menit ke depan saya tidak sendirian. Ada seorang ketua divisi kelompok sel, yaitu Ibu Rebecca Megawati, dan juga ada dua pendamping yang akan ngobrol dengan kita, bahkan juga menyapa setiap Anda. Untuk itu kita ada di program acara Bincang KKS. I love Komsel. Yeay. Iya, kenapa kita tadi sama-sama bilang mengatakan I love Komsel? Karena saat ini kita akan berbincang-bincang, bahkan ngobrol banyak dengan tema I love Komsel. Baik, langsung saja. Sebelum kita berinteraksi, karena waktu kita nih panjang ya, saya menyapa dulu. Selamat malam Ibu Rebecca Megawati. Shalom Ibu. Shalom. Semangat. Tetap semangat. Iya, karena kalau kita dengar suara beliau tuh pasti selalu semangat, nggak pernah nggak semangat ya. Dan malam ini juga beliau didampingi oleh dua sejoli. Ada Bapak Dian dan Ibu Ningrum. Shalom. Shalom. Aduh, keren loh. Ini panutan kita semua. Iya, nanti Bapak Dian dan Ibu Ningrum juga akan bersama-sama berbincang. Kita ngobrol santai aja ya dengan Ibu Rebecca Megawati. Sebelum kita akan interaktif dengan setiap KKS yang ada di keluarga Allah dimanapun berada, kita akan sama-sama mendengarkan sedikit apa yang akan disampaikan oleh Ibu Rebecca Megawati. Silakan Ibu. Shalom keluarga El Shaddai, dan dimanapun saat ini sedang berada, dan para ketua kelompok sel dan anggota Komsel, selamat malam. Ingat password kita apa? Semangat, dan semangat. Saya Rebecca Megawati, atau seringkali disebut Ibu Guntur. Hari ini akan membagikan nih, atau memperbincangkan, yaitu tentang I love Komsel. Ayo saya ajak para KKS, anggota Komsel yang hari ini sedang mendengarkan bersama-sama, kita ucapkan apa? I love Komsel. Atau cinta Komsel. Yes. Adalah merujuk pada rasa kecintaan. Nah, apa saudara? Rasa kecintaan. Yang ini kita bangun nih. Ya. Yang ini kita akan perdalam komitmen terhadap kelompok sel sebagai keluarga rohani yang akan menjadi support system, yaitu menolong bagi setiap kita, khususnya bertumbuh secara rohani. Menarik, saudara? Yes. Ayo hari ini yang belum bergabung atau yang sudah lama absen dalam kelompok sel, segera bergabung kembali. Setuju? Setuju. I love Komsel. Luar biasa. Iya, saya ingin membagikan ya 5 manfaat mengapa kita mau gabung di dalam kelompok sel, dan akan membangkitkan setiap KKS maupun anggota kelompok sel. Dan juga hari ini Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkannya, semakin cinta kelompok sel. Yes. Lebih lagi. Yes. Perhatikan ya, yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan pertumbuhan rohani. Menarik sekali. Di mana lewat kelompok sel akan menyediakan satu lingkungan atau komunitas yang itu akan mendukung pertumbuhan rohani kita. Contoh aja nih, yang simple, yang sederhana.
melalui sharing aplikasi firman Tuhan, di mana kita saling membagikan berkat melalui kesaksian. Setelah Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu dengar khotbah, maka diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka otomatis kita akan terus terdorong untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maka ini akan membuat pertumbuhan rohani kita. Mungkin saya juga ingin membagikan kepada Ibu Ningrum ini, ya, bagaimana asiknya saat sharing firman Tuhan, yang itu akan menarik seseorang untuk melakukan firman Tuhan. Ayo. Ya, oke. Terima kasih, Pastor. Ya, ini untuk bagi teman-teman semuanya, terutama bagi sobat KKS. Iya. Tipsnya, Bu Guntur, saat sharing firman, Ya. kita tidak khotbah, Bu. Oh. Nah, apalagi sampai ngulik ke dalam, sampai detail. Namun, kita hanya membagikan poin-poin saja berdasarkan panduan yang sudah diberikan oleh gereja kita, Bu, dalam bahan sharing komsel yang setiap Sabtu jam 3 sore sudah dibagikan lewat WhatsApp dan PDF yang bergambar. Lengkap, Bu, baik bagi komsel onsite maupun komsel online. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya saat sharing kita sebagai KKS tidak membaca, Bu. Jadi kesannya nanti malah seperti kuliah ya, Bu. Nah, tapi penting sekali memang, Bu, bagi KKS itu sebelum memimpin komsel, kita memang mendengarkan ulang, Bu, khotbah hari Minggu lewat YouTube ya, Bu. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan poinnya dan menangkap impartasi dan remanya. Sekian, Ibu. Ya, para KKS ataupun para petugas, ya, yang sudah dijadwal untuk menjadi petugas sharing aplikasi firman Tuhan, perhatikan nih. Jadi firman Tuhan tidak dikhotbahkan ya. Tetapi dalam bentuk sharing. Jadi masing-masing anggota yang sudah melakukan firman Tuhan dan mereka sangat-sangat diberkati, maka di komsel bisa dibagikan, diceritakan. Itulah yang saya tadi katakan, akan membuat pertumbuhan rohani bagi setiap kita. Ini luar biasa ya. Sekarang coba Pak Dian. Gimana nih sharing aplikasi firman Tuhan? Menurut Pak Dian gimana? Asik enggak? Iya, Bu, sangat asik. Saya hanya menambahkan dari Bu Ningrum bahwa ketika kita membawakan sharing aplikasi firman Tuhan di dalam komsel, yang perlu diperhatikan adalah komunikasinya dua arah. Jadi, kalau kita sebagai KKS, jangan terlalu asik atau mungkin terlalu tegang. Kita bicarakan semua poin-poinnya. Petugasnya. Petugas sharingnya menyampaikan poin-poin firman Tuhan minggu lalu, terus membaca firman Tuhan. Jadi sehingga lupa untuk mengajak anggotanya ikut membaca firman Tuhan dan mensharingkan apa sih pengalaman anggota-anggotanya. Begitu, Bu. Karena waktu kita melibatkan setiap anggota kelompok sel untuk sharing bersama, maka otomatis itu akan menarik mereka untuk lebih lagi melakukan firman Tuhan. Seperti itu ya. Jadi hari komsel, hari yang ditunggu untuk nanti cerita nih. Cerita apa nih? Pengalaman ya selama melakukan firman Tuhan. Wah, itu asik sekali ya, Pak. Ya, jadi dari kita masing-masing harus bisa mengendalikan waktunya ya. Oke. Sekarang poin yang kedua, yuk kita akan simak lagi ya. Di mana kita gabung komsel untuk mendapatkan dukungan khususnya secara emosional yang luar biasa. Karena ya Pak Dian dan juga Bu Ningrum dan semua yang hari ini turut mendengarkannya, bahwa komsel itu menjadi support system. Wow, luar biasa ya. Di mana setiap anggota bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Khususnya nih, yang sangat terasa ketika kita itu sedang mengalami masalah.
Ya. Saya percaya itu juga menjadi pengalaman bagi Bu Ningrum, Pak Dian, dan juga setiap KKS, setiap anggota kelompok sel nih. Bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, ya, maka kita sangat membutuhkan, yaitu teman-teman yang bisa mensupport, minimal lah, memberikan motivasi, memberikan penghiburan. Iya. Bahkan yang ditunggu adalah, ayo dukung dalam doa. Amin. Itu satu kekuatan yang luar biasa, dan itu yang kita bisa dapatkan di dalam Komsel. Yes. Iya, betul. Betul. Ya, luar biasa ya. Ayo, saya ajak kita lagi katakan apa? I love Komsel. Supaya kita lebih mencintai Komsel, ya. Jadi tolong sekarang ayo bagikan nih pengalaman dari Bu Ningrum waktu menghadapi masalah. Ya, rasanya gimana? Wah, ini Bu. Baik Bu, ya saya mau kesaksian sedikit. Jadi Bu, di dalam Komsel saya itu pernah ada anggota Ya. yang mengalami mental health. Nah, kalau kumat, dianya tuh suka menyakiti diri ya Bu, seperti self harm. Jadi ini lagi marak ya Bu ya, mental Kasian health sekali seperti ya itu. Iya. kondisinya. Nah, di saat dia itu terpuruk dan rasanya ingin menyakiti dirinya. Nah, ini kebetulan ada anggota Komsel yang lainnya tuh WhatsApp Bu, menanyakan gimana kabar dan sebagainya, dan Ya. menguatkan Ya. yang bersangkutan, sehingga akhirnya dia batal Bu untuk self harm. Dan setelah itu luar biasa. kesaksian bersyukur waktu setelah saatnya kita Komsel, dia bersyukur bahwa benar-benar saya bersyukur gabung Komsel. Jadi benar-benar memiliki keluarga rohani karena kebetulan beliaunya jauh dari orang tua Bu, dari luar kota. Apalagi betul. terkadang anak-anak muda ya Bu ya, teman-teman sobat muda kita kadang merasa lonely, sepi, sendiri, jauh dari keluarga. Nah, dengan kita memiliki komunitas Komsel itu dibangkitkan lagi dan tidak ikut larut dalam kesedihan ataupun pergaulan yang kurang baik di sana. Jadi saat Komsel akhirnya kita berpelukan bersama dan nangis. Wow, luar biasa sekali, mendukung sekali untuk teman-teman yang mungkin remaja yang lagi mengalami kesulitan secara psikologis untuk mental health-nya itu benar-benar membantu bahwa you are not alone. Kamu tidak sendirian, tapi kami ada bersamamu. I love Komsel. Iya, Ibu Rebecca Megawati, Ibu Ningrum dan juga Pak Dian, sangat luar biasa ya kalau kita mau membahas tentang kelompok sel, banyak sekali. Tidak pernah habis-habisnya. Tidak pernah habis. Khususnya kalau malam ini kita membahas bagaimana kita tuh bisa semakin cinta dengan kelompok sel. Ya. Masih ada hal yang akan dibagikan oleh Ibu Rebecca Megawati, tapi setelah pujian berikut ini ya Bu, kita akan sambung ya Bu. Semangat. Tetap ada di acara Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Untuk Anda yang rindu berbagi pengalaman dan juga berinteraksi di acara ini, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kembali lagi di program acara Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Masih semangat ya Bu? Semangat dong. Iya, di segmen kedua ini kita bisa langsung mengundang atensi Anda, keluarga El Shaddai, KKS, anggota kelompok sel, dimanapun Anda berada, Anda bisa menghubungi kami secara langsung melalui line telepon di 02716387777 ataupun melalui line WhatsApp di 085528222777. Ya, baik, sambil menunggu atensi KKS dan juga anggota kelompok sel yang sedang menyimak ya Bu, kita akan lanjut lagi nih Bu. Manfaat apa lagi sih Bu yang ada saat kita bergabung kelompok sel? Ya, saya ingin membagikan yang berikutnya, simak dengan baik, karena ini sangat-sangat merema, memberkati bagi setiap kita semua ya, yaitu dengan gabung Komsel.
maka kita akan memiliki komunitas yang peduli. Komunitas yang peduli, yang so pasti kita tidak dapatkan dari komunitas yang lain. Yes, betul. Komsel akan menciptakan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Coba kita bisa merasakan enggak? Selama kita gabung Komsel, benar-benar itu adalah keluargaku. Yes. Iya, mungkin Bu Ningrum juga bisa membagikan nih, ya, lewat malam hari ini, bagaimana rasanya kekeluargaan, persaudaraan yang Iya. ada di dalam kelompok selnya. Oke, sebelum Ibu Ningrum menjawab, ini sudah ada yang masuk, Bu. Wah, luar biasa. Melalui line telepon Pak Dian dan Ibu Ningrum, Ibu Guntur juga. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Iya, passwordnya apa ya? Bincang-bincang KKS? Semangat. Oke, iya betul itu juga. Tapi bincang-bincang KKS, I love Komsel. Iya, dengan kakak siapa ini? Shalom. Di Selena, CKKS dari Sukoharjo. Oh, halo. CKKS. CKKS. Berarti calon KKS. Iya, Calon KKS. pahlawan Kristus ini. Yes. Iya, Kak Sela, apa yang akan Kak Sela tanyakan ini? Silakan. Bagaimana caranya agar Komsel terlihat menarik sehingga para anggota excited dengan Komsel? Oh, ini nanti bisa langsung dijawab ya. Gitu aja Kak Sela, ada lagi yang lain? Sudah, Kak. Itu aja ya. Oke, nanti langsung dijawab, terus simak ya. Terima kasih Kak Sela. Berkati. Tuhan berkati. Silahkan. Ini yang mau jawab siapa? Pak Dian, Ibu Ningrum atau langsung Ibu Rebecca Megawati? Coba Pak Dian gimana? Komsel yang menarik, yang tidak membosankan ini ya. Ya. Tipsnya apa? Tipsnya sering-seringlah untuk minimal 1 minggu sekali selain Komsel, anggota kelompok selnya diteleponin atau ditanyain atau disamperin. Hai, kabarmu gimana? Jadi kayak diperhatikan gitu Yes, ya. betul. Jadi ada pendekatan dulu, Wow. sehingga anggota Ya, kelompok ya, selnya ya. sudah merasa, wah, aku diperhatiin KKS-ku nih. Nah, seperti itu. Iya, betul. Seringkali kan kita hanya waktu hari hanya Komsel. Iya, Iya. iya. Jadi bagaimana supaya dia itu benar-benar bisa jatuh cinta dengan kelompok sel, Yes. supaya itu bisa menjadi satu daya tarik dia. Iya, betul Bu. Ya Pak Dian tadi, yaitu dengan cara kita membangun hubungan. Otomatis itu membuat seseorang itu terkesan. Iya. Maka, wah kapan ya hari Komsel itu tiba. Makanya I love Komsel. Jadi simple, dengan cara kita membangun hubungan di luar hari Komsel. Itu juga salah satu tips untuk menarik. Ya. Oke, mungkin Bu Ningrum bisa tambahkan? Ya, Nah. saya menambahkannya di saat Komsel Ibu. Jadi untuk Sobat KKS, saat kita memimpin kegiatan Komsel itu, ya kita, kalau saya dengan mengikuti agenda 4S itu memang wow Bu. Ya salah satunya adalah mari kita S2 lakukan Icebreaker itu menarik sekali ya Bu ya. betul. Dengan kita bermain seperti itu. Nah, gitu sih, dan jadi seperti tidak saat S3 pun juga tidak seperti orang kuliah. Pokoknya kita menyampaikan itu benar-benar poinnya, dan biarlah Komsel itu seperti menjadi jawaban Bu bagi kehidupan Betul. sehari-hari Ya. anggota Ibu. Justru banyak kali Komsel tidak melakukan S2. Nah, kebanyakan. S2 itu icebreaker. Ya. Itu yang menjadi masalahnya. Padahal bagus loh Bu S2 itu Bu, karena Iya. ada tujuan bermainnya itu mengantarkan kesiapan anggota Komsel untuk masuk ke di- S3 Bu. Ya, sharing Ke aplikasi firman Tuhan. Firman Tuhan hari Minggu Iya, lalu. lebih jelas lagi. Iya, betulnya, Bu. tapi memang saya sedikit cerita juga ya Bu. Penyiar juga boleh cerita kan Bu? Penyiar juga KKS loh ini. Supervisor loh, Supervisor. enggak. Jadi kalau tadi bicara tentang icebreaker atau S2 itu, saya sendiri secara pribadi
dulu pertama kali masuk kelompok sel dan ingin datang kelompok sel lagi karena ada S2 itu. Oh. Jadi saya sangat terkesan bukan karena S1-nya, bukan terkesan karena jiwa baru. Jadi saya merasa di S2 itu saya diterima. Diterima. Jadi mereka tuh mau ngobrol, mau ajak bicara, mau nggak mau kan Bu, dari permainan itu kan kita jadi membangun hubungan. Betul. Nah disitulah saya kepencut kata orang dengan kelompok sel 24 tahun ya. Luar biasa. Gitu Bu. Iya, mungkin ini juga mengingatkan dan mendorong ya bagi setiap komsel-komsel jangan lupa untuk melakukan S2 supaya anggota kita semakin I love Komsel. Ya, begitu ya. Untuk Kak Sela yang tadi sudah berinteraksi melalui line telepon. Jadi untuk Anda sobat KKS dan juga anggota kelompok sel dimanapun Anda berada, yuk masih ada waktu untuk kalian untuk Anda semuanya bisa bergabung di program acara ini di Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Lanjut lagi Bu, tadi yang manfaat ketiga Ya, yaitu komunitas yang peduli. Ya. Saya percaya tidak ada satupun dari setiap kita yang tidak ingin diperhatikan ya. Ya, betul. Tetapi melalui Komsel sungguh-sungguh di mana kita bisa tadi ada saling memperhatikan satu dengan yang lain, peduli dan juga menciptakan rasa kekeluargaan yang kental seperti itu ya. Yang berikutnya yang ingin juga saya sampaikan nih, Bapak Ibu bisa catat dengan baik ya. Kita akan mendapatkan kesempatan untuk melayani. Ini yang juga tidak kita dapatkan dari komunitas yang lain. Di mana di kelompok sel kita akan dilibatkan untuk melayani. Otomatis itu akan mengasah skill kita. Ya, setiap kita akan rindu nih apa yang kita berikan untuk Tuhan. Karena kecintaan Tuhan kepada kita, maka kita rindu ingin membalas cinta kasih Tuhan. Salah satunya dengan kita belajar melayani. Di Komsel itulah kita akan dilatih untuk melayani. Banyak kali kesaksian-kesaksian ya, kita semua pasti sudah banyak mendengarkan, bahkan kita juga sudah mengalaminya. Dulu sebelum kita gabung Komsel, kita pemalu. Ya. Banyak sih, itu Bu. Pak Dian juga tidak berani ngomong. Tidak bisa berdoa, tidak berani berdoa. Sekarang susah di stop. Tapi lewat Komsel Pak Dian ini bisa saksi ya. Akhirnya bisa melayani. Amin. Dan maju. Silakan Pak Dian. Ya. Dulu memang saya tipe orang yang bicaranya itu sedikit sekali. Nah, setelah saya masuk dalam pemuritan atau dalam komselnya Ibu Rebecca ini, tiba-tiba ya kayak dijerontokkan gitu. Tapi puji Tuhannya Ibu Rebecca itu tahu, oh ini Dian ini bisa musik, terus ada bibit pengajar atau bagaimana saya nggak ngerti. Tapi dalam pemaksaan dalam tanda kutip ya KKS, pemaksaan yang dilakukan sama saya itu lama-lama bikin saya menjadi pribadi yang excellent. Yang biasanya udah Bu saya cuma musik aja, saya nggak bisa doa. Lama-lama berkembang. Jadi bisa bermain musik sambil berdoa, sambil bermazmur. Seperti itu. Iya. Gara-gara dijorok. Kata Pak Obaja loh itu dijoroke. Tapi untuk hal yang positif ya. Yang positif. Tetap kita sebagai KKS mendampingi Bu Wiwi. Iya, betul. Iya, jadi kita tetap ada briefing, kita tetap ada ya arahan-arahan, bahkan melalui pelatihan lebih dahulu. Dan ingat, mungkin lewat acara ini saya juga berpesan bagi para pemimpin-pemimpin bisa mengembangkan ya setiap potensi yang dimiliki para anggota-anggota Komsel kita. Ini sangat penting yang tadi sudah disaksikan. Dulunya Pak Dian ini adalah sangat pendiam sekali, tetapi seperti mutiara terpendam. Ketika digali, ya, ketika mulai diasah
maka kelihatan nih ya semakin bersinar, semakin cemerlang dan semuanya untuk kemuliaannya. Amin. Inilah yang akan membangkitkan setiap kita. I love Komsel. Yes. Luar Iya. biasa. Masih ada lagi nggak sih, Bu? Manfaat yang lain, Bu? Ini ya manfaat yang terakhir ya, Iya. yang tidak kalah seru. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya banyak hal manfaat. Kalau kita bagikan malam hari ini mungkin tidak cukup waktu, Win. Iya, betul. Ataupun kalau kita tulis di buku bisa berseri-seri. Wow. Manfaat dari Komsel sehingga menumbuhkan I love Komsel ini ya. Iya. Yang kelima adalah pembentukan karakter. Ya, dulu sebelum kita bergabung Komsel, mungkin ego kita itu tinggi sekali. Yes. Semuanya serba aku dan aku. Tetapi lewat kita bergabung di Komsel, Amsal katakan besi menajamkan besi. Apa? Manusia menajamkan manusia. Menajamkan manusia. Ya, lewat di anggota-anggota Komsel, di mana yang dulunya kita itu ego, tetapi sekarang mau tidak mau harus terdorong untuk bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu contoh sederhana. Yang dulunya aku yang harus diperhatikan, aku yang harus dilayani. Tapi lewat Komsel, mau atau tidak mau, kita belajar nih satu langkah lebih lagi melayani. Amin. Yes. Itulah salah satu yang akan membentuk karakter kita, yang akan mengikis rasa egois kita. Ataupun ini banyak juga nih kesaksian yang dulunya itu emosional sekali. Temperamen. Suka marah-marah. Tetapi lewat Komsel mereka bersaksi, sekarang sudah dilembutkan hatinya. Amin. Ini loh. Sekali lagi yang membuat kita apa? I love Komsel. Luar biasa ya, Bu ya. Ini puji Tuhan ada yang bergabung melalui WhatsApp, Bu, dari Kudus. Iya, yaitu Bapak Barnabas Tony. Shalom Bapak Barnabas Tony. Beliau ini juga seorang KKS. Menanyakan, selamat malam Ibu Rebecca, bagaimana cara supaya anggota mau dengan kesadaran sendiri mendengarkan khotbah di ibadah raya, supaya lebih meresapi saat di Komsel. Sementara mereka saat ini merasa aku sudah dengar firman di gereja. Jadi apa yang bagaimana caranya? Lebih mantap lagi gitu ya. Supaya lebih meresapi. Ya. Mungkin yang pertama Sobat KKS yang luar biasa nih, yang jauh di Kudus ya. Shalom. Bapak Barnabas Tony. Bapak Barnabas Tony. Coba bisa katakan I love Komsel. Ya Pak, sangat simpel sekali. Yang pertama otomatis sebagai seorang KKS kita harus bisa menjadi teladan ya Bu Wiwin. Maka itu akan diikuti oleh anggota-anggota kita. Asal kita mencintai Komsel, kita mencintai firman Tuhan, dan kita menunjukkan keaktifan kita, ya ibadah, dan juga kita bisa memotivasi. Apa sih manfaatnya? Ketika kita mendengarkan khotbah, kita hadir di ibadah meskipun kalau Kudus secara online ya. Coba sewaktu-waktu datanglah di Solo. Maka akan lebih mantap lagi ya. Sekarang kan sudah ada ini ya, apa namanya, jalan tol. Lebih cepat, ya, Bu. lebih cepat gitu ya. Atau kita bisa kasih mereka instruksi untuk membuat resume, Bu Wiwin. Resume. Otomatis mendorong mereka untuk dengarkan khotbah ulang. Iya, jadi seperti meringkas begitu ya, Bu. Seperti mencatat. Karena itu akan membawa manfaat bagi anggota tersebut. Maka otomatis dengar firman Tuhan ulang, itu akan meresap kembali. Itu akan memantapkan pengertian firman, pemahaman firman, sehingga akhirnya akan membuat dia bisa melakukan firman. Iya, jadi walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bu Ningrum, setiap hari Sabtu tuh kita mendapatkan bahan sharing. Bahan sharing kelompok sel, di mana di situ sudah ada rema firman Tuhan yang akan disampaikan di ibadah raya. Iya. Tetapi supaya lebih meresapi lagi itu kita bisa membuat catatan, ringkasan begitu ya Bu. Dan itu secara pribadi saya sudah melakukan itu Bu. Kita semua. Ya, jadi saya langsung begitu saat ibadah saya catat, saya langsung share di
grup kelompok sel. Wow. Jadi yang lain terus jadi ikut, Bu, aku cuma poin-poinnya aja ya. Oke. Berarti kan mereka memperhatikan. Iya kan, Bu? Betul, Ya. betul. Jadi kita harus jadi contoh dan teladan. Menularkan dulu, ya. yang lain, Iya. menularkan yang positif. Ini berarti Bapak Barnabas Tony yang ada di Kudus kiranya bisa menjawab ya pertanyaan ini. Tetap semangat. Oke, iya, Ibu Rebecca Megawati, Bapak Dian dan Ibu Ningrum, kita masih ada satu segmen lagi, di mana setelah ini Bu, sebelum kita closing di segmen 3 ini kita akan mendengarkan satu testimoni dari seorang ibu yang memenangkan lomba. Beberapa saat yang lalu kita di Gebiar Kelompok Sel mengadakan lomba menulis surat cinta. Surat cinta. Ya, dan beliau ini memenangkan juara 1. Wow. Nah, jadi kita mau dengarkan, biarlah nanti testimoni ini bisa menjadi berkat untuk para KKS dan anggota kelompok sel dimanapun berada. Untuk itu keluarga Elsiadai dan sobat KKS tetap ada di bincang-bincang KKS. I love Komsel, supaya kita nanti akan semakin mencintai kelompok sel. Mendengarkan program acara Bincang-Bincang KKS. Simak hanya di 91.3 LCD FM. Ibu Guntur, Bapak Dian dan Ibu Ningrum, kita langsung saja menyapa beliau yang memenangkan juara 1 lomba surat cinta I Love Komsel. Malam ini sudah hadir melalui line telepon. Halo, shalom Ibu Yuni. Shalom. Iya, apa kabar Bu? Luar biasa. Luar biasa. Passwordnya tadi Bu? I love Komsel. Iya. Langsung aja nih Ibu Yuni sebagai KKS kemarin memenangkan lomba surat cinta I Love Komsel itu. Apa sih yang membuat anggota kelompok sel Ibu Yuni itu kompak sekali sehingga benar-benar mencintai kelompok sel dan mengikuti lomba tersebut itu? Apa sih Bu yang membuat mereka bisa seperti itu? Karena kami itu sangat antusias setelah mendapatkan keluarga baru dalam rohani, keluarga rohani itu ya. Bahkan ada yang diubahkan kesaksiannya itu sampai 180%. Wow. Yang tadinya mungkin karakternya kurang bagus menjadi sangat mengasihi, menjadi sangat peduli, menjadi sangat berbelas kasih. Itu memang benar diubahkan gitu ya Bu? Iya, benar-benar ada sangat murah hati seperti itu. Karena di keluarga Komsel yang saya pimpin ini semua menjadi pemimpin ya bagi saya. Jadi di Komsel saya itu semua dijadikan pemimpin di situ. Dicetak menjadi pemimpin. Memimpin pujian penyembahan. Dilatih. Iya, jangan sampai yang tadinya tidak mau menjadi mau, tadinya takut menjadi berani. Iya. Karena gini, ada dukungan dari teman-teman jika nanti suatu saat itu mogok, ada yang lanjutin seperti itu. Terus ada menjadi pemimpin, mungkin sharing firman juga bisa kami tunjuk yang sudah bersekolah som kayak gitu. Jadi mereka sangat antusias sekali ya, karena semua itu menjadi pemimpin bagi Komsel kami itu. Tidak ada siapa yang pemimpin, siapa yang tidak pemimpin. Jadi mereka sangat antusias. Jadi kesaksiannya juga luar biasa di Komsel kami itu. Jadi bisa menguatkan satu sama yang lain ya. Jadi mendapat kayak gini, ada yang saya kok mendapat kayak terlalu berat, mendapat kayak padang gurun yang terlalu berat. Tetapi ada kesaksian anggota kami yang lain itu, ternyata teman kami ada yang lebih berat. Jadi saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Pokoknya saling kami seperti itu. Jadi apapun kami saling kompak. Kalau jika ada yang sakit, kita tengok, kita doakan, kita beri dikuatkan seperti itu. Jadi berawal kami itu banyak kesaksiannya itu berawal dari kerinduan.
Iya. kerinduan ingin mendekat kepada Tuhan. Jadi banyak apa ya anggota Komsel kami itu yang diubahkan karakternya itu banyak sekali, banyak hampir sudah 80% ya sudah diubahkan karakternya yang tadinya memiliki apa ya masalah sampai tadinya mau fatal itu juga sekarang menjadi pribadi yang lebih kuat lagi di Komsel kami itu bisa dikuatkan oleh kesaksian dari teman-teman yang mau bersaksi seperti itu. Iya, Ibu Yuni, testimoni dan kesaksian yang sangat luar biasa yang membuat anggota kelompok sel Ibu Yuni semakin cinta Komsel. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rebecca Megawati juga, jadi banyak sekali ya Bu manfaatnya. Iya. Ada di kelompok sel, tentunya karakter demi karakter juga diubahkan ya Bu. Iya, betul. Iya. Salam Bu Yuni, salam untuk semua anggota kelompok sel yang luar biasa ya Bu. Iya, terima kasih sudah menyampaikan kesaksian yang luar biasa, testimoni. Sekali lagi Bu, I love Komsel. I love Komsel. Terima kasih Bu Yuni. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar biasa ya Bu Guntur ya. Luar biasa loh. Kompak sekali ya. Terkagum-kagum. Jadi kalau masih ada sobat KKS, keluarga El Shaddai, masih ada sobat keluarga El Shaddai yang saat ini menyimak acara bincang-bincang KKS yang belum bergabung kelompok sel. Iya. Ayo gabung. Ayo gabung. Yuk. Karena manfaatnya banyak ya Bu. Iya. Betul. Ya. Jadi sebelum kita tutup acara bincang-bincang KKS ini, ada pesan apa Bu? Sebelum kita tutup Bu? Iya, jadi tanpa terasa ya. Cepat sekali nih. Cepat. Kita mau closing ya. Bapak Ibu Saudara semua, tapi next kita akan ketemu lagi nih ya. Sebelumnya saya ingin memberikan pesan-pesannya bagi para KKS, anggota kelompok sel maupun yang saat ini mendengarkannya ya. Ayo segera gabung di dalam kelompok sel, jangan tunda waktunya. Karena kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Ketika kita gabung kelompok sel, otomatis pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita akan semakin terpacu, melaju, ya. Terus kita akan dibawa Tuhan kepada rencana-rencananya yang besar. Dan otomatis selain kita cinta kepada Tuhan, maka kita juga akan termotivasi untuk cinta kepada sesama lewat kelompok sel. Oleh sebab itu, ayo, I love Komsel. Terima kasih banyak Ibu Rebecca Megawati yang juga didampingi oleh Pak Dian, Ibu Ningrum. Kita tidak hanya sekarang ini, tetapi kita tuh nanti bisa berjumpa kembali di acara bincang-bincang KKS bulan depan. September, ya. September bulan depan. Catat ini. Catat tanggalnya yaitu tanggal 19 September 2024 di jam yang sama. Harinya juga sama Kamis. Kamis tapi tanggalnya 19 September 2024 jam setengah 8 sampai setengah 9. Ayo gabung ya. Iya, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Anda, Sobat KKS dan anggota kelompok sel, dan juga keluarga El Shaddai dimanapun berada yang sudah berinteraksi dan menyimak acara Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Dan dari Jalan Janagaraan 3 Widran Surakarta, saya Yohana Win beserta dengan Ibu Rebecca Megawati dan Bapak Dian dan juga Ibu Ningrum pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bisa berjumpa kembali di bulan yang akan datang tanggal 19 September 2024. Semangat! Selamat malam and God bless you all. Yes.